Silakan dibuka bukunya halaman 29. Kali ini kita akan belajar mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke pecahan terbesar. Urutan dari pecahan terkecil ke pecahan terbesar adalah berikut optionnya A, B, C, dan D. Dan berikut pembahasannya, mari disimak baik-baik. 7/25, 35%, 0,36, dan 6/15. Untuk mengurutkan berbagai jenis pecahan tersebut, ubahlah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa yang berpenyebut sama. 7/25 kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi 100. Menyamakan penyebut adalah caranya dengan mencari KPK dari keempat pecahan ini ya. KPK dari penyebut keempat pecahan bilangan pecahan ini. 7/25 untuk menjadi 100 itu dengan dikalikan 4. Penyebut dikalikan 4, maka pembilang juga dikali 4. 7 dikali 4, 8/100. Sekarang 35%. 35% itu sudah kita jelaskan, yaitu sudah kita pelajari bersama, yaitu 35/100. Kemudian 0,36. 0,36, dua angka di belakang koma yang artinya per 100, jadi 36/100. Sekarang ada 6/15. 15 tidak bisa kita jadikan KPK-nya menjadi 100. Maka dari itu kita sederhanakan dulu pecahan 6/15 ini dengan sama-sama membaginya dengan 3. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 3. 6 dibagi 3 itu 2. 15 dibagi 3 yaitu 5. Sekarang didapatlah pecahan 6/15 itu sama dengan 2/5 ya. Kemudian 2/5 ini 5 untuk menjadi 100 itu dengan dikalikan 20. Penyebut dikali 20 dan pembilang juga dikali 20. Maka didapatlah 40/100. Dan beginilah urutannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. 8/100. Nah, untuk mengurutkannya kita lihat pembilangnya nak ya. Kita lihat pembilang yang terkecil itu ada 8, kemudian 35, kemudian 36, dan terakhir 40. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 1. Pada contoh soal latihan nomor 1 pada halaman 30, 5/6, 1/2, 1/3, 3/4, dan 7/12. Mari kita sama-sama mengurutkan kelima pecahan ini dari urutan terkecil hingga terbesar. Cara yang pertama yaitu dengan menyamakan penyebut dari kelima bilangan pecahan ini. Kita lihat penyebutnya ada 6, 2, 3, 4, dan 12. KPK dari kelima penyebut ini ada yang tahu? Ya, 12. Bagaimana cara mencari KPK? Yaitu dengan kita melihat penyebut yang terbesar nak ya. Nah, di sini dari kelima bilangan pecahan ini penyebutnya ada 12. Nah, sekarang kita lihat nih. 12 ini merupakan kelipatan dari 6 atau bukan? Maka bisa dipakai. Kemudian 12 ini merupakan kelipatan dari 2 atau bukan? Ya, bisa dengan dikalikan 6. 12 merupakan kelipatan dari 3? Iya. 3 dikali berapa menjadi 12? Dikali 4. 4 merupakan kelipatan 12 atau bukan? Ya. Kelipatan 12 untuk menjadi 12 yaitu 4 dikalikan 3. Mari kita sama-sama mengubah kelima bilangan pecahan ini dengan penyebut 12. Yang pertama itu 5/6. 5/6 anak-anak kita samakan penyebutnya menjadi 12, yaitu dengan dikalikan berapa? Benar, dikali 2.
Maka didapatlah 5 dikali 2 yaitu 10 dan 6 kali 2 12. Kemudian 1/2. 1/2 untuk menjadi 12 itu kita kalikan 6. Penyebut dikali 6, pembilang juga dikali 6. 1 dikali 6 berapa anak-anak? 6. Oke, sekarang yang ketiga, 1/3. Kita jadikan penyebutnya 12. 3 untuk menjadi 12 dikalikan 4. Maka pembilang juga dikali 4. 1 dikali 4, 4. Sekarang 3/4. 3/4 untuk menjadi 12 maka dikali 3. Pembilang juga dikali 3. 3 dikali 3 9. Dan 7/12 sudah didapatkan. Mari kita sama-sama mengurutkan dari yang terkecil. Gimana nih yang terkecil? Dilihat dari pembilangnya. Ya, 4/12 yaitu 1/3. Kita tuliskan langsung di sini 1/3. Kita urutkan dari yang terkecil ya anak-anak. Kemudian yang kedua ada 6/12. 6/12 ada bilangan apa itu? Pecahan berapa? 1/2. Nah, sekarang yang ketiga 7/12. 7/12 itu urutan ketiga ya. 7/12. Sekarang di urutan keempat ada 9/12 yaitu 3/4. Dan yang terakhir urutan kelima ada 10/12 yaitu 5/6. Kemudian contoh soal yang kedua, mengurutkan pecahan. Nah, bagaimana apabila pecahannya berbeda-beda bentuk seperti ini? Ada pecahan desimal dan persen. Mari kita sama-sama mengerjakannya. Contoh soal kedua yaitu nomor 6 halaman 30. Dari soal nomor 6 kita jadikan contoh soal nomor 2 ya. 0,33, 5/6, 3/7, 50% dan 9/14. Caranya yaitu untuk mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita jadikan dulu semua pecahan ini menjadi pecahan desimal. Yang mana pecahan desimal? Ya, benar. 0,33 merupakan pecahan desimal. Maka 5/6 dan lain-lain ini kita ubah menjadi pecahan desimal. 5/6 itu sama dengan 5 dibagi 6. Berapa anak-anak 5 dibagi 6? Tidak bisa, berarti kita pinjam 0 dan kita beri 0, 50 dibagi 6. Perkalian 6 yang mendekati 50. Ya, 8. 8 dikali 6, 48. 50 dikurang 48 berapa anak-anak? 2. 20. Pinjam lagi 0 ya. 20 dibagi 6, 3. 3 kali 6, 18. Turun lagi 2, 20 dan seterusnya. Nih. 0,833. Selanjutnya 3/7. 3/7 itu sama dengan 3 dibagi 7. Bisa 3 dibagi 7? Tidak bisa, maka kita pinjam 0 dan kita kasih 0 di sampingnya 0, berapa perkalian 7 yang mendekati 30? 4. 4 dikali 7 itu 28. 30 dikurang 28 itu 2. Pinjam lagi 0, 4. Oke, sorry 2. 2 dikali 7, 14. 60. 60, 7, 8 kali 7,
56, dan seterusnya. Cukup kita cari 3 angka di belakang koma ya. Selanjutnya 3/7. 3/7. Oke, sudah selesai. 50% nih ya. Yang selanjutnya 50%. Sorry, kita perbarui saja. 50%. 50% itu anak-anak sama dengan 50/100. 50/100 kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 50. Berapa sama-sama dibagi 50? 50 dibagi 50, 1. 100 dibagi 50, 2. 1/2. Artinya 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa, maka kita pinjam 0, kita kasih 0 di sini. 0, 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10, habis. 50% itu artinya 0,5. Dan yang terakhir itu ada 9/14. Sudah dapat 3 nih ya anak-anak ya. 14 yang 9/14 sekarang. 9/14. Oke, difokusin dulu. 9/14 sama dengan 9 dibagi 14. Bisa nggak? Tidak bisa, maka kita pinjam 0 di sini, kita kasih 0 di atasnya. 90 dibagi 14, 6 dikali 14 berapa anak-anak? Yuk sama-sama. 14 dikali 6, 6 kali 4, 24. 6 dikali 1, 6 ditambah 2, 8. 84. Nih turun berapa nih? 60. 60. 14 dikali berapa? 14 dikali 4. Yuk coba kita 14 dikali 4. Ini 16, 1, 56. Ya benar, dikali 4, 56. Kemudian 60 dikurang 40 dibagi 14 lagi. 2 dikali 14, 28, dan seterusnya. Sudah kita dapatkan nih 0,33, 0,833, 0,428, 0,5, dan 0,642. Sekarang tinggal kita urutkan dari yang terkecil. Caranya dengan kita melihat di belakang koma yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Di mana yang terkecil nih anak-anak? Ya, 0,33 itu di urutan 1. Kemudian di urutan 2 ada 0,4. Nah, 0,428 ini sama dengan 3/7. Selanjutnya 0,5. Itu di urutan ketiga. 0,5 sama dengan 50%. Selanjutnya di urutan keempat 0,642, yaitu 9/14. Dan yang terakhir 0,833, yaitu 5/6. Selanjutnya menjumlahkan pecahan. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan? Ya, dengan mengubah penyebutnya atau menyamakan penyebut. Seperti contoh 2/3 ditambah 3/4. Untuk dapat menjumlahkan pecahan tersebut, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. 2/3 ditambah 3/4. Kita samakan penyebutnya dengan sama-sama dijadikan 12. Kita cari kelipatan dari 3 dan 4, yaitu 12. 2/3. 3 untuk menjadi 12, yaitu dengan kita mengalihkannya dengan 4. Penyebut dikali 4, maka pembilang juga harus dikali 4. Maka didapatlah 2 dikali 4, yaitu 8. 3 dikali 4 itu 12. Kemudian 3/4. 4 untuk menjadi 12 itu kita kalikan dengan 3. Penyebut dikali 3, pembilang juga dikali 3.
3 dikali 3, 9. 4 dikali 3, 12. Setelah penyebut sudah sama, 1/12, baru tinggal kita jumlahkan. 8 ditambah 9 yaitu 17/12. Sekarang 17/12 lebih besar pembilang daripada penyebut, jadi bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Benar. Kemarin sudah kita pelajari untuk menjadi pecahan campuran, tinggal kita bagi. 17 dibagi 12 itu 1. Kemudian 17 dikurang 12 itu 5. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 1/12. Jadi 2 ditambah 3, 2/3 ditambah 3/4 itu 1, 5/12. Selanjutnya pecahan campuran. Menyelesaikan pecahan campuran ada 2 cara, yaitu yang pertama dengan bilangan bulat dan pecahan dipisah. Bagaimana caranya? Di sini ada 3 1/4 ditambah 5 3/5 ya. Bilangan bulatnya kita pisahkan nih, ada 3 dan 5, kita pisahkan 3 ditambah 5. Bilangan bulat dipisahkan, kemudian ditambah dengan pecahan. Pecahannya ada 1/4 ditambah 3/5 ini ya. Kemudian sini sudah dijumlahkan, 3 ditambah 5 8. Kemudian kita samakan penyebut, 4 dan 5 itu KPK-nya adalah 20. Maka untuk menjadi 20, 4 dikali 5 dan 5 dikali 4. 4 dikali 5 bisa jadi 20 kan. Kemudian 4 dikali 5, maka pembilang juga dikali 5. Jadi 5/20. Selanjutnya untuk menjadi 20, 5-nya harus dikalikan dengan 4, pembilang juga dikali 4. Maka didapatlah 12/20 dari 3 dikali 4. Sudah sama nih penyebutnya anak-anak. Jadi 8 ditambah 5/20 ditambah 12/20 dijumlahkan terlebih dahulu pecahannya. 5 ditambah 12 itu 17. Maka setelah dijumlahkan menjadi 8 17/20. Jadi 3 1/4 ditambah 5 3/5 sama dengan 8 17/20. Untuk cara yang kedua yaitu dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nih 3 1/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 dikali 4 ditambah 1. Penyebutnya tetap sama yaitu 4. 3 dikali 4 12 ditambah 1 13. Penyebutnya tetap 13/4. Kemudian 5 3/5. 5 dikali penyebut ditambah pembilang. 5 dikali 5 25. Kemudian ditambah 3 28/5. Sudah didapat nih. Dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu 13/4 ditambah 28/5. Sekarang kita samakan penyebutnya. 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. 4 untuk menjadi 20 dengan kita kalikan 5. Penyebut dikali 5, pembilang juga dikali 5. 4 dikali 5 20 ya. Kemudian 13 dikali 5 65. Selanjutnya 5 untuk menjadi 20 itu dikalikan 4. Maka pembilang juga dikali 4. 28 dikali 4 didapatlah 112. 65 ditambah 112 per 65/20 ditambah 112/20 didapatlah hasil 117/20. Ini pecahan lebih besar pembilang daripada penyebut, maka kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 117 dibagi 20. 20 dikali berapa? Dikali 8 ya. Berapa 20 kali 8? 160. 117 80. 17 per 8 17/20. Oke, sorry, 178. Didapatlah hasilnya 3 1/4 ditambah 5 3/5 sama dengan 8 17/20. Dan yang terakhir kita membahas
pecahan desimal. 3,2 ditambah 4,53. Tinggal kita jumlahkan. 3-nya tetap turun. 2 ditambah 5, 7. Komanya ikut. 3 ditambah 4, 7. Didapatlah 3,2 ditambah 4,53, hasilnya 7,73. Itulah anak-anak pembelajaran kita. Silakan disimak baik-baik ya penjelasan dari Bapak. Nanti akan Bapak berikan tugasnya besok hari. Jadi ditonton baik-baik. Apabila kurang paham silakan diulangi lagi penjelasan dari Bapak ya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.